Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar e-learning ya. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, Bunda ingin agar anak-anak fokus terlebih dahulu. Bunda ada satu password nih. Mau tahu tidak password belajarnya apa? Mau tahu ya? Oke, kalau anak-anak mau tahu, harus memperhatikan apa yang Bunda katakan dan apa yang Bunda lakukan. Oke? Siap? Oke, passwordnya adalah badanku, hatiku, pikiranku, good, good, good. Oke, satu kali lagi ya. Badanku, hatiku, pikiranku, good, good, good. Nah, semuanya sudah semangat dan siap untuk belajar. Pada hari ini, Bunda akan mereview beberapa materi. Yang pertama adalah materi tentang panjang dan berat. Materi yang kedua tentang bangun segi banyak. Dan materi yang ketiga tentang keliling dan luas bangun datar. Anak-anak sudah siap? Sudah ya? Kalau sudah siap, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran panjang dan berat. Oke, sebelumnya anak-anak masih ingat tidak tentang satuan panjang dan satuan berat? Ada yang ingat? Oke, benar sekali. Jadi, kalau satuan panjang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau pengukuran satuan berat masih ada yang ingat? Benar sekali. Jadi ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, biar tidak lupa, Bunda munculkan dulu. Celing. Nah, ketika anak-anak ingin menghitung ukuran panjang dan berat, ketika turun satu tingkat, maka dikali dengan 10. Oke, ketika turun satu tingkat dikali dengan 10. Kalau turun 2 tingkat dikali berapa? Yuk. Benar sekali. Dikali 100. Turun 3 tingkat dikali 1000. Nah, sudah paham? Paham ya? Kemudian untuk satuan panjang dan berat, ketika naik satu tingkat, maka dibagi dengan 10. Benar sekali. Kalau naik 2 tingkat, berarti dibagi 100. Dan kalau misalkan naik 3 tingkat, dibagi 10. Dan seterusnya ya. Oke, anak-anak sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita menuju ke alat untuk mengukur panjang dan mengukur berat. Kira-kira apa ya alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Benar sekali, contohnya adalah penggaris. Nah, kemudian kira-kira alat apa ya yang bisa digunakan untuk mengukur satuan berat? Benar sekali, contohnya adalah timbangan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang bangun segi banyak. Masih ada yang ingat bangun segi banyak itu apa?
Benar sekali. Jadi bangun segi banyak itu adalah bangun yang semua sisinya itu adalah bentuknya lurus dan juga setiap sudutnya jumlahnya sama dengan jumlah sisinya. Nah, ciri-cirinya itu ya kalau bangun segi banyak. Contohnya apa? Ayo. Benar sekali. Bunda ada contohnya. Bangun apa ini? Ini adalah contoh bangun segi banyak ya. Kenapa Bunda disebut bangun segi banyak? Karena ciri dari bangun segi banyak yang Bunda sebutkan tadi, jumlah sisinya sama panjang dan berbentuk lurus. Kemudian jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Kita hitung ya bangun ini. Sisinya ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Tadi kan jumlah sisinya ada 4. Kita hitung jumlah sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, disebut bangun segi banyak. Nah, kira-kira apa ya namanya bangun ini? Anak-anak tahu tidak cara untuk menamai sebuah bangun segi banyak? Benar sekali. Jadi, untuk memberikan nama sebuah bangun segi banyak itu adalah tergantung dari jumlah sisinya. Nah, berhubung tadi jumlah sisinya ada 4, berarti bangun ini disebut dengan bangun segi 4. Benar sekali. Oke, yang selanjutnya Bunda ada contoh bangun ini. Kira-kira ini bangun segi banyak atau bukan ya? Ya, bukan bangun segi banyak. Kenapa disebut bukan bangun segi banyak? Benar sekali, karena ada sisinya yang berbentuk melengkung dan ada sisinya yang lurus. Jadi bangun ini disebut dengan bukan bangun segi banyak. Oke, anak-anak sudah paham sampai di sini? Paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke jenis-jenis bangun segi banyak. Kira-kira anak-anak masih ada yang ingat atau tidak ya tentang jenis bangun segi banyak? Ya, benar sekali. Jadi, bangun segi banyak itu jenisnya yang pertama ada bangun segi banyak beraturan dan ada bangun segi banyak yang tidak beraturan. Bisa menyebutkan contohnya? Nah, contoh dari bangun segi banyak beraturan adalah persegi. Kenapa persegi disebut dengan bangun segi banyak beraturan? Karena semua sisinya besarnya itu sama dan semua sudutnya besarnya juga sama. Nah, di sini panjang dari persegi keempat sisinya itu sama panjang ya, dan sudutnya adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Di sini 90 derajat, di sebelah sini 90 derajat, sini 90 derajat, dan sini 90 derajat. Oke, sudah paham? Paham. Kemudian Bunda ada contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Contohnya adalah jajar genjang. Kenapa jajar genjang, Bunda? Karena jajar genjang sisinya atau jumlah sisinya itu tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar ya. Di sini terlihat antara sisi yang atas dan sisi yang samping panjangnya tidak sama besar. Demikian juga dengan sudutnya ya. Nah, sudah paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita beranjak ke materi yang ketiga, yaitu tentang keliling dan luas bangun datar. Nah,
Nanti bangun datar yang akan kita bahas adalah bangun persegi, bangun persegi panjang, dan juga bangun segitiga. Oke, agar lebih jelasnya kita simak penjelasan Bunda yang berikut ya. Keliling dan luas bangun datar. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut, dilambangkan dengan K. Keliling bangun datar yang akan dibahas, yang pertama adalah keliling persegi, yang kedua keliling persegi panjang, dan yang ketiga keliling segitiga. Keliling persegi. Persegi merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sisi persegi dilambangkan dengan huruf S. Keliling persegi dapat dihitung dengan rumus K sama dengan 4 kali S. Cara mencari S jika keliling persegi sudah diketahui yaitu S sama dengan K dibagi 4. Contoh soal, hitunglah keliling persegi tersebut jika diketahui panjang sisinya adalah 8 cm. Penyelesaian diketahui sisi persegi 8 cm, ditanya keliling persegi, jawab K sama dengan 4 dikali S sama dengan 4 dikali 8 cm sama dengan 32 cm. Jadi keliling persegi adalah 32 cm. Soal yang kedua, diketahui sebuah persegi mempunyai keliling 64 cm. Hitunglah sisi persegi. Penyelesaiannya, diketahui keliling persegi 64 cm, ditanya sisi persegi, jawab S sama dengan K dibagi 4 sama dengan 64 cm dibagi 4 sama dengan 16 cm. Jadi sisi persegi adalah 16 cm. Keliling persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar memiliki panjang yang dilambangkan dengan P dan lebar yang dilambangkan dengan L. Sisi yang berhadapan dengan persegi panjang mempunyai panjang yang sama. Keliling persegi panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Cara menentukan P jika keliling dan lebar persegi panjang sudah diketahui, yaitu P sama dengan K dikurangi 2L dibagi 2. Kemudian cara menentukan L jika keliling dan panjang persegi panjang diketahui, sama dengan L sama dengan K dikurangi 2P dibagi 2. Contoh soal, diketahui sebuah persegi panjang memiliki lebar 3 cm dan panjang 5 cm. Hitung keliling persegi panjang tersebut. Penyelesaian, diketahui L persegi panjang 3 cm, P persegi panjang 5 cm, ditanya K. Jawab K sama dengan 2L sama dengan 2 kali 3 plus 2 kali 5 sama dengan 6 tambah 10 sama dengan 15 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 16 cm. Soal kedua, diketahui keliling persegi panjang adalah 24 cm dan lebar persegi panjang adalah 4 cm. Hitung panjang dari persegi panjang tersebut. Penyelesaian, diketahui K persegi panjang sama dengan 24 cm, lebar persegi panjang sama dengan 4 cm. Ditanya P persegi panjang, jawab P sama dengan K dikurangi 2L dibagi 2. P sama dengan 24 cm dikurangi 2 kali 4 cm dibagi 2. P sama dengan 16 cm dibagi 2. P sama dengan 8 cm. Jadi P dari persegi panjang adalah 8 cm. Sebuah persegi panjang diketahui memiliki keliling 20 cm dan panjang 5 cm. Itu adalah persegi panjang tersebut. Penyelesaian, diketahui K persegi panjang 26 cm dan panjang 8 cm. Tanya L, jawab sama dengan K min 2 sama dengan 20 kurang 2 kali 8 dibagi 2. L sama dengan 10 cm dibagi 2. L sama dengan 5 cm. Jadi L persegi panjang adalah 5 cm. Keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan jumlah panjang ketiga sisinya.
A, B, C adalah panjang setiap sisi segitiga. Rumus menghitung keliling segitiga adalah sebagai berikut. K sama dengan A ditambah B ditambah C. Cara menentukan salah satu panjang sisi segitiga jika keliling sudah diketahui adalah sebagai berikut. Contoh soal, sebuah segitiga diketahui mempunyai sisi segitiga 3 cm, 4 cm, 5 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Menurut saya, jika diketahui sisi segitiga 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, hitunglah keliling. Jawab K sama dengan A tambah B tambah C. K sama dengan 3 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi keliling segitiga adalah 12 cm. Soal kedua, diketahui sebuah keliling segitiga adalah 24 cm dengan beberapa sisinya adalah 5 cm dan 6 cm. Hitung panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Penyelesaian diketahui K segitiga 24 cm, sisi segitiga B 5 cm dan C 6 cm. Ditanya panjang sisi segitiga lainnya. Jawab A sama dengan K dikurangi B ditambah C. A sama dengan 24 dikurangi 5 A sama dengan 13 cm. Jadi panjang sisi lainnya dari segitiga adalah 13 cm. Luas bangun datar merupakan kesadaran yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Luas dalam makna pengantar. Luas bangun datar yang akan dibahas adalah yang pertama luas persegi, yang kedua luas persegi panjang, dan yang ketiga luas segitiga. Luas persegi. Rumus luas persegi adalah L sama dengan sisi kali sisi. Cara menentukan sisi persegi jika luas persegi sudah diketahui, S sama dengan akar dari L. Contoh soal, diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm. Hitung luas persegi tersebut. Penyelesaian diketahui sisi persegi 6 cm. Ditanya L. Jawab L sama dengan sisi kali sisi. L sama dengan 6 dikali 6. L sama dengan 36 cm persegi. Jadi luas persegi adalah 36 cm persegi. Soal kedua, sebuah persegi luasnya adalah 81 cm persegi. Hitung sisi persegi tersebut. Penyelesaian diketahui L persegi 81 cm persegi. Ditanya S. Jawab S sama dengan akar dari 81. S sama dengan 9 cm. Jadi sisi persegi adalah 9 cm. Luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar. Cara menentukan panjang jika luas dan lebar persegi panjang sudah diketahui, P sama dengan luas dibagi lebar. Cara menentukan lebar jika luas dan panjang persegi panjang sudah diketahui, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Contoh soal, sebuah persegi panjang diketahui mempunyai panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Hitung luas persegi panjang tersebut. Penyelesaian diketahui P adalah 7 cm, lebar adalah 4 cm. Ditanya L. Jawab L sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan 7 kali 4. L sama dengan 28 cm persegi. Jadi luas persegi panjang adalah 28 cm persegi. Soal kedua, diketahui sebuah persegi panjang luasnya adalah 72 cm persegi. Jika panjangnya adalah 9 cm, tentukan lebar persegi panjang. Penyelesaian diketahui luas persegi panjang 72 cm persegi, panjang persegi panjang 9 cm. Ditanya lebar. Jawab lebar sama dengan luas dibagi panjang. Lebar sama dengan 72 dibagi 9. Lebar sama dengan 8 cm. Soal yang ketiga, diketahui luas sebuah persegi panjang adalah 63 cm persegi. Jika lebar persegi panjang adalah 7 cm, tentukan panjang dari persegi panjang tersebut. Penyelesaian diketahui luas persegi panjang adalah 63 cm persegi. Lebar persegi panjang 7 cm. Ditanya panjang. P sama dengan luas dibagi lebar. P sama dengan 63 dibagi 7. P sama dengan 9 cm. Jadi panjang dari persegi panjang adalah 9 cm. Luas segitiga. Segitiga merupakan sebuah
Cara menentukan alas jika luas dari tinggi segitiga sudah diketahui. A sama dengan luas dikali 2 dibagi T. Cara menentukan tinggi jika luas dan alas segitiga sudah diketahui. T sama dengan luas dikali 2 dibagi dengan alas. Contoh soal, hitung luas segitiga pada gambar di bawah ini. Penyelesaian diketahui alas segitiga 8 cm, tinggi segitiga 6 cm. Ditanya luas, jawab L sama dengan A kali T bagi 2. L sama dengan 8 dikali 6 dibagi 2. L sama dengan 24 cm persegi. Jadi luas segitiga adalah 24 cm persegi. Soal kedua, sebuah segitiga luasnya 108 cm persegi. Jika alas segitiga adalah 6 cm maka tinggi segitiga. Penyelesaian diketahui L segitiga 108 cm persegi. A segitiga 9 cm. Ditanya T, jawab T sama dengan luas kali 2 dibagi alas. T sama dengan 108 dikali 2 dibagi 9. T sama dengan 24 cm. Soal ketiga, diketahui luas segitiga adalah 42 cm persegi. Jika tinggi segitiga adalah 6 cm, tentukan alas segitiga. Penyelesaian diketahui L segitiga adalah 42 cm persegi, T segitiga 6 cm. Ditanya A, jawab A sama dengan luas dikali 2 dibagi T. A sama dengan 42 dikali 2 dibagi 6. A sama dengan 14. Jadi A segitiga adalah 14 cm. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 biasa disebut dengan kuadrat, merupakan perkalian antara dua bilangan yang sama, dilambangkan dengan 2 di atas. Misalkan 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2 ada 3 kuadrat, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh soal, 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Yang kedua, 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Yang ketiga, 8 ditambah 6 kuadrat. Jadi 8 tambah 6 didahulukan dulu. 8 tambah 6 sama dengan 14 kuadrat. 14 kali 14 sama dengan 190. Yang keempat, 9 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 3 didahulukan dulu. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikuadratkan sama dengan 6 kali 6 sama dengan 30. Soal yang keempat, 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 4 kali 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 24. Soal yang keenam, 4 kuadrat dibagi 2 kuadrat. 4 dikali 4 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat, merupakan kebalikan dari pangkat 2, dilambangkan dengan misalkan akar 36 sama dengan 6. Jadi kebalikan dari 6 kuadrat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan materi dari Bunda? Bunda yakin semua anak di teladan itu bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Dan jangan lupa ya, untuk tantangan dari Bunda tetap diselesaikan. Dan Bunda juga ada video wawasan nih di link di bawah ini, jangan lupa untuk ditonton ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.